Di balik lebatnya pepohonan, tersimpan jutaan misteri yang belum terungkap. Inilah hutan tropis yang penuh keindahan, sekaligus tantangan. Ikuti perjalanan kami menembus rimba, menantang alam, dan menemukan cerita di balik setiap langkah. Langkah pertama selalu membawa kita pada cerita baru dari ketinggian hutan tampak indah, namun di dalamnya petualangan sesungguhnya baru akan dimulai. Inilah petualangan bersama Paman Oboy, episode 4. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di perjalanan kami. Kali ini kita bakal seru-seruan menjelajahi hutan, dari hutan yang rimbun, aliran sungai yang jernih, sampai jalan terjal. Bukan cuma tentang perjalanan, tapi juga tentang cerita dan pengalaman baru. Jadi ikutin terus perjalanan kita sampai akhir. Oke teman-teman, kali ini saya akan petualang dengan Paman Oboy. Di video kali ini saya akan mencari makanan yang bisa dimakan untuk hari ini. Yuk saksikan terus video kali ini. Untuk lebih serunya, yuk kita telusuri bersama Paman Oboy. Oke, yuk let's go. Hamparan kebun dan hutan yang luas menyambut langkah kami. Dari sini perjalanan berlanjut menapaki bukit. Setiap langkah terasa makin dekat dengan keindahan alam. Setelah jalan cukup jauh, akhirnya kita berhenti sejenak. Paman Oboy punya misi penting sebelum mancing, mencari umpan. Dengan sabar, dia mulai mengais tanah, berburu cacing-cacing kecil yang jadi kunci suksesnya di sungai nanti. Umpan sederhana telah kita dapatkan dan kini langkah berlanjut menuju sungai, tempat cerita baru akan dimulai. Di selokan kecil ini, kail pun dilempar dan seketika seekor ikan berhasil didapat. Alam selalu punya cara memberi kejutan sederhana yang berharga untuk kami. Woi, mantap. Mantap. Ikan pertama langsung kita amankan. Petualangan baru saja dimulai. Siapa tahu tangkapan berikutnya lebih besar lagi teman-teman. Hampir saja ikan sudah menggigit umpan, tapi berhasil lepas dari kail. Sedikit mengecewakan, tapi inilah bagian dari petualangan. Dan perjalanan pun berlanjut ke tempat berikutnya. Selama 5 bulan 5 minggu 7 hari ditinggalkan, tempat ini sudah tertutup semak-semak. Airnya pun hampir tak terlihat. Langkah terus menyusuri selokan. Air berliku di antara rumput dan semak. Sesekali dangkal lalu kembali dalam. Setiap tikungan membawa harapan akan spot baru yang lebih menjanjikan. Perjalanan pun berlanjut dan kita akan mencari tempat yang lebih mantap. Dan sepertinya Paman Oboy menemukan tempat yang baru. Semoga saja di sini ada ikannya. Kail pun dijatuhkan, air tenang, umpan sudah siap. Namun menit demi menit berlalu, tak ada tarikan, hanya ria kecil yang menunggu tanpa jawaban. Petualangan pun berlanjut meski ikan belum juga didapatkan. Langkah menapaki jalan menuju semak-semak. Di tepi selokan, suasana terasa lebih rimbun dan sunyi. Tiba-tiba saat Paman Oboy menjibak semak, seekor burung yang tersembunyi terkejut. Sayapnya mengepak kencang, terbang meninggalkan tempatnya. Momen singkat itu membuat perjalanan semakin hidup. Kejutan kecil dari alam yang tak pernah bisa ditebak. Dan setelah burung itu terbang, Paman Oboy hanya tersenyum kecil. Langkahnya kembali tenang menyusuri jalur sempit di pinggir semak. Selokan masih berliku di depan, memberi harapan ada titik yang pas untuk melempar kail. Alam sudah memberi kejutan. Kini saatnya kembali pada tujuan utama, mencari tempat yang lebih baik untuk memancing. Di kebun berhenti sejenak dan memetik cabai liar yang tumbuh merah di antara daun hijau. Paman Oboy bersama seorang anak kecil terlihat memetik genot liar di kebun. Mereka tersenyum sederhana menikmati hasil alam yang tumbuh bebas di sekitar kita. Langit semakin mendung dan perjalanan pun diarahkan ke sebuah shelter lama yang pernah dibangun. Niatnya sederhana, mencari tempat berteduh sebelum hujan besar. Oke teman, petualangan hari ini kita cukupkan sekian. Berhubung cuacanya buruk, di sekeliling ini mau hujan.
Oke, sekarang kita mau masak seadanya aja. Oke, yuk. Setibanya di sekitar shelter, saya mulai mengumpulkan kayu-kayu kering yang berserakan di tanah. Dan setelah kayu kering terkumpul, Paman Oboy memotong kayu menjadi bagian kecil agar mudah dipakai untuk memasak nanti. Paman Oboy mengiris kayu menjadi serpihan kecil dan tujuannya agar menjadi bahan awal agar api mudah menyala. Dan inilah penampakan shelter yang sudah lama ditinggalkan. Paman Oboy yang tengah menggali tanah di dalam shelter, lubang kecil itu dibuat sedalam telapak kaki, cukup untuk menaruh kayu bakar. Tujuannya sederhana agar api lebih terkendali dan panasnya terkumpul di satu titik. Setelah selesai, sebuah panci diletakkan di atas untuk dicoba. Posisinya stabil, tanda pengapian siap dipakai untuk memasak. Paman Oboy menyalakan serpihan kayu kering yang sudah terkumpul di dalam lubang. Api kecil pun mulai muncul menjalar perlahan di antara serpihan itu. Api di lubang pengapian kini mulai membesar. Paman Oboy mengambil panci, menaruhnya di atas batu penyangga, lalu menuangkan air ke dalamnya. Tujuan memasak air untuk menyeduh kopi hangat. Sambil menunggu air mendidih, Paman Oboy mengambil sepotong bambu dengan parang. Ia membentuknya menjadi cangkir sederhana, wadah alam untuk menikmati kopi hangat di tengah petualangan. Paman Oboy memilih batang bambu muda yang lurus dengan diameter sekitar 7 atau 8 cm, cukup pas untuk digenggam. Ia menebas batang itu menggunakan parang dengan 1 kali tebasan kuat, lalu memotong lagi pada jarak kira-kira 12 atau 15 cm dari buku bambu, agar bagian bawahnya tetap tertutup dan bisa menjadi dasar cangkir alami. Setelah batang terpotong, Paman Oboy membersihkan permukaannya. Lapisan luar yang kasar dikupas tipis menggunakan parang hingga teksturnya lebih halus. Untuk memastikan cangkir kokoh, bagian dalam juga dikikis sedikit agar bersih dari serabut. Hasil akhirnya sebuah cangkir bambu sederhana berukuran cukup untuk menampung 1 gelas kopi hangat di tengah petualangan. Dan air panas pun dituangkan ke dalam cangkir bambu berisi kopi. Paman Oboy lalu mengambil sepotong batang kayu, memakainya sebagai sendok untuk mengocek perlahan. Aroma kopi hangat segera merebak, menambah damai di tengah suasana mendung. Mantap. Sesudah menikmati kopi hangat bersama, Paman Oboy kemudian bersiap untuk memasak nasi liwet dan membersihkan beras dengan teliti berkali-kali. Proses pembumbuan. Sesudah beras dicuci hingga bersih, Paman Oboy menyiapkan bumbu sederhana untuk nasi liwet. Ia mengiris beberapa daun bawang, lalu memasukkannya ke dalam panci berisi beras dan air. Mengupas beberapa siung bawang merah dan cabai liar yang tadi dipetik di hutan dicemplungkan. Mengambil 5 lembar daun salam, garam dan micin secukupnya agar rasa lebih pas. Campuran rempah itu mulai membuat panci sederhana penuh aroma. Dengan bahan seadanya di tengah hutan, nasi liwet ini perlahan siap dimasak menjadi santapan hangat petualangan. Paman Oboy punya ide. Sambil menunggu nasi liwet, Paman Oboy mengambil sepotong bambu muda, dipotong sekitar 40 cm, lalu dibersihkan kulit luarnya. Ujungnya dibelah memanjang, dibuka perlahan hingga membentuk cekungan. Sisi-sisinya ditipiskan dan dirapikan hingga menyerupai mangkuk kecil. Dan inilah sendok sederhana dari bambu. Nasi liwet akhirnya matang, aromanya harum menggoda. Paman Oboy segera mengambil daun pisang segar untuk membawanya sebagai alas makan sederhana di tengah petualangan. Hujan gerimis mulai turun, menambah sejuk suasana di shelter. Dengan sendok bambu yang baru dibuat, Paman Oboy menuangkan nasi liwet hangat ke atas daun pisang yang sudah disiapkan. Uap nasi bercampur aroma rempah naik ke udara, berpadu dengan suara rintik hujan di atap. Kita lanjut isi lauk, guys. Api kecil masih menyala di bawah tumpukan kayu basah yang berasa tipis. Di atasnya sebuah panci sederhana mulai mengepul berisi lalaban segar yang baru saja dipetik dari hutan. Sambil menunggu lalaban mendidih di atas api, Paman Oboy membersihkan ikan hasil tangkapan tadi.
Dan jumlahnya memang tidak terlalu banyak karena hujan datang terlalu cepat. Ikan dicuci dengan air lalu dimasukkan ke ember kecil dan sedikit garam ditaburkan membuatnya siap untuk dimasak. Bilang mencot dong. Trot. Ikan yang sudah dibersihkan segera dimasukkan ke dalam panci berisi minyak panas. Suara desis terdengar, aroma gurih mulai menyebar di tengah gerimisnya hutan. Berhubung cuacanya udah. Saya dan Paman Oboy kabulusan sambil menunggu ikan matang. Nasi liwet, lalaban rebus, dan ikan goreng tersaji rapih di atas daun pisang. Dan inilah nasi liwet makanan hari ini yang sudah disajikan. Oke guys, kali ini kita akan madang. Di petualangan kali ini soalnya hujan, cuacanya berhubung ya. Jadi ikannya seadanya aja dan makanannya seadanya aja gitu ya. Mari kita makan, Paman. Sebelum makan kita biasa baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ayo guys. Mantap. Kami berdua meraih segenggam nasi lalu menambahkan lalaban yang baru diangkat dari rebusan. Tidak ada peralatan lainnya, hanya tangan dan daun pisang yang menjadi alas. Namun justru kesederhanaan itu yang membuat hidangan terasa begitu istimewa. Di tengah derasnya hujan, makanan hangat itu menjadi penghangat jiwa. Setiap kunyahan adalah rasa syukur atas hasil bumi dan alam yang memberi. Oke teman, untuk episode kali ini kita tutup sampai di sini. Berhubung waktunya sudah mau maghrib, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Dadah.